Selamat datang di Tipsnya Dokter 24, Sobat Sehat Kita-Kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ISPA pada bayi. Salah satu penyakit yang sering menyerang pada bayi yang baru lahir adalah ISPA atau kepanjangan dari infeksi saluran pernafasan akut. Sebuah survei yang cukup mencengangkan tentang penyakit ini adalah di Indonesia penyakit ini selalu menduduki urutan pertama penyebab kematian bayi dan berada dalam daftar 10 penyakit yang terbanyak di rumah sakit serta layanan kesehatan. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab infeksi saluran pernafasan akut pada bayi ini dan apa ISPA itu? Yang dimaksud dengan ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut yang berlangsung selama 1-7 hari disebabkan oleh mikroorganisme dan menyerang salah satu bagian saluran pernafasan atau lebih dari satu bagian saluran pernafasan, misalnya hidung hingga saluran pernafasan bagian bawah. Dan juga termasuk bagian-bagian adnexa atau penunjangnya, misalnya sinus, rongga telinga tengah, dan juga pleura. Infeksi saluran nafas ini hanya bisa disebabkan oleh bakteri atau juga virus. Gejala-gejala yang mungkin timbul misalnya batuk, pilek, demam, dan kadang bisa disertai dengan gejala tambahan misalnya muntah dan juga diare. Biasanya infeksi ini akan berlangsung paling lama 1-2 minggu. Jika tidak segera ditangani, tentu menjadi lebih lama. Dan gejala ini bisa sangat bervariasi, mulai dari demam ringan, nyeri tenggorokan, pilek, hidung mampet, batuk kering, gatal di tenggorokan, batuk berdahak, dan juga bisa menimbulkan komplikasi seperti radang paru-paru. Gejala-gejala dari radang paru-paru ini misalnya sesak nafas. Pada bayi bisa juga timbul bronkiolitis atau radang pada saluran pernafasan halus di dalam paru-paru dengan gejala sesak nafas dan nafas berbunyi ngik-ngik. Selain itu bisa juga terjadi laringitis atau peradangan pada daerah laring atau dekat dengan pita suara yang menimbulkan krop dengan gejala sesak saat menarik nafas dan batuk yang melengking atau barking cough. Cara mengatasi yang pertama adalah segera cek apakah infeksinya terjadi pada saluran nafas atas atau di daerah hidung, tenggorokan, atau di saluran nafas yang lebih bawah yaitu bronkus dan juga paru-paru. Pada bayi yang baru lahir, sebaiknya Anda mengunjungi dokter spesialis anak neonatologi. Setelah itu, nanti bayi Anda akan diberi terapi. Terapi yang diberikan pada anak dengan gejala ini biasanya adalah obat-obatan, salah satunya misalnya antibiotik. Sebenarnya sebagian besar dari penyakit ini disebabkan oleh virus, yaitu virus influenza yang dapat sembuh sendiri tanpa pemberian antibiotik. Namun jika ada bukti-bukti bahwa bakteri sudah terlibat dalam ISPA ini, maka pemberian antibiotik merupakan keharusan. Karena dengan gejala tersebut membuktikan sudah ada bakteri yang terlibat. Salah satunya adalah dengan ingus atau dahak yang berwarna kuning kehijauan. Terapi nafas atau fisioterapi pada anak-anak untuk mempermudah anak-anak itu mengeluarkan dahak. Selain itu, pemberian gizi yang baik dan juga cairan yang cukup sangat diperlukan untuk anak-anak yang mengalami ISPA. Hal ini sangat perlu diwaspadai apabila demam juga terus berlanjut. Bawa segera bayi Anda ke dokter dan jangan ditunda lagi. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat dan nantikan informasi serta tips-tips menarik selanjutnya hanya di Tipsnya Dokter 24, Sobat Sehat Kita-Kita. Salam sehat.